Kamu nggak bisa ke masjid soalnya. Oke, mulai aja ya. Mari kita mulai. Yoi. SOP dulu. SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, kita akan melanjutkan bagian matematikanya ya. Kalau kemarin kita bahas banyak tentang 6 besaran, yaitu ruang yang berpasangan dengan waktu, massa yang berpasangan dengan energi, kemudian listrik yang berpasangan dengan gravitasi. Kalau ini besaran asli, besaran materi, ini muatan. Ini skalar dalam fisika ya, fisika versi fisikanya semua. Jadi emang postulatnya seperti itu. Jadi segala sesuatu berpasangan. Ini postulat dari fisika semua, segala sesuatu berpasangan. Itu suara galon ya. Ya. Postulat dari fisikaisme adalah bahwa segala sesuatu terbatas dan berpasangan. Nah, bagian terbatasnya itu ada di dalam fisik, ada di dalam matematika. Kalau postulat di fisikaisme itu bahwa segala sesuatu terbatas dan berpasangan ya. Kalau bagian berpasangannya ada di bagian fisikanya. Nah, kalau yang terbatasnya itu ada di bagian matematikanya. Banyak gangguan. Oke, kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oke, kita masuk bagian matematikanya ya. Kalau ini ya, umumnya matematika itu ini nggak itu loh mas ya, jangan salah paham bahwa ini udah terpublikasi di forum ilmiah, bahwa bagian matematika dari fisikaisme itu udah terpublikasi ya, secara official, secara resmi. Waktu itu saya presentasi di konferensi matematika dan pendidikan matematika. Yang pertama, ini masalah prosidingnya disebut KMPM 1. Nanti bisa dicari di situ, di prosiding KMPM 1 itu KM, konferensi nasional, ada nasionalnya di sini, ada nasional. Konferensi Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika. Ini kalau nggak salah ya, pokoknya ini pernah tak presentasi di sini. Judulnya tentang teori bilangan, tentang teori bilangan. Tentang teori bilangan. Ini tahunnya tahun 2016 ya, tahun 2016. Ini teori bilangan berdasar prinsip relativitas kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicari, itu udah official di webnya UMS. Itu bisa dicari di publikasinya UMS. Ini bagian matematika dari fisikaisme sebetulnya udah terpublikasi, bagian yang paling dasarnya. Nah, sebetulnya apa sih yang mendasari matematika ini? Sebetulnya ini betul-betul baru ya, temuan baru, bahwa ketika postulat segala sesuatu terbatas dan berpasangan diterapkan di dalam matematika dan fisika, maka akan sangat banyak
konsep baru yang muncul ya, diantaranya ini dari bilangan ini bahwa bilangan itu ada dua deret ya, dua baris lah. Yang pertama baris ring, yaitu dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, dan baris ring imajiner dimulai dari 0 dulu, kemudian dari 1 negatif dulu dan seterusnya. Nah karena ini bagian tanda ini tanda yang intrinsik ya, tanda yang ini apa namanya, intrinsik lah, ada dalam dirinya. Kita sebut saja, kita ganti aja tanda ini untuk agar sistemnya nggak terpisah. Jadi di dalam paper proceeding itu saya menuliskannya seperti ini. Pertama dimulai dari 0 dulu, kemudian 1 tambah titik di atasnya, kemudian tambah titik di atas, dan seterusnya. Nah sistem ini nanti akan mewakili atau akan menjelaskan fenomena-fenomena benda di dalam waktu. Ini bagian yang kedua. Kalau ini menjelaskan benda-benda di dalam ruang. Ini udah banyak disinggung di video-video sebelumnya. Nah kemudian setelah terbentuk dua sistem bilangan ini, nanti aljabarnya juga jadi dua. Kalau kita mengikuti terus postulat itu bahwa segala sesuatu berpasangan, emang semuanya terbagi dua. Teori bilangannya juga terbagi dua. Nanti aljabarnya juga. Aljabarnya juga ini nanti terbagi dua. Itu aljabar real, kemudian aljabar imajiner. Arahnya sama aja ya, biar ya. Aljabar imajiner. Nah ini sistemnya bertolak belakang banget antara real dan imajiner. Kalau dalam aljabar itu yang sesuai dengan ini juga, ini nggak masuk frame nggak? Masuk ya. Kalau yang dikemukakan ilmuwan Islam zaman dulu ya, Al-Khwarizmi, itu di dalam sistem berhitung itu ada 4 sifat ya. Ada 4 sifat. Pertama itu komutatif, kemudian asosiatif, kemudian identitas. Yang terakhir itu distributif. Komutatif itu kan misalnya ada bilangan A tambah bilangan B, nanti sama dengan dibalik sama B plus A. Itu sifat komutatif. Ini kalau penjumlahan, kalau perkalian ya sama ini. A kali B sama dengan Y kali A. Ini komutatifnya. Asosiatif, A plus B plus C. Ini sama dengan A plus B plus C. Ini sama aja kayak gini. Ntar perkalian juga A kali BC sama ya, sama dengan AB dulu C. Ini sama aja asosiatif. Ini identitas. Kalau penjumlahan itu 0 A tambah 0 sama dengan A. Kalau perkalian 1 A kali 1 sama dengan A. Distributif itu ini dari kombinasi dari itu ya. Jadi A B plus C sama dengan AB plus AC. Itu sifat aljabar yang udah biasa banget kayak gini, udah sangat inilah, udah kayak udah kalian sifat-sifat yang udah sangat biasa banget dalam matematika. Nah ini ada lagi dalam
sistem wilayah imajiner itu kayak gini bertolak belakang. Sistemnya kayak gini bertolak belakang. Sifatnya sama, ada kayak gitu juga, ada 4 juga komutatif. Terus asosiatif ada 4 lah. Asosiatif, kemudian identitas, kemudian distributif. Nah, kayak gini juga sistemnya, tapi nanti hasilnya ada titik di atasnya. Misalnya ini kan B plus A, ada titik di atasnya. Jadi kalau ini nanti hasilnya, kalau bilang real itu hasilnya positif, bilang imajiner itu nanti hasilnya negatif. Ini nanti semuanya akan hasilnya negatif. Misalnya kayak peralihan komutatif, kali B sama dengan B. Karena di sini ada tanda negatif intrinsiknya, dan nanti hasilnya ini ada, ini ada tanda negatif intrinsiknya, kayak gitu semuanya. Ada negatif intrinsiknya, kayak gitu sifatnya. Perhitungan yang lebih sederhana juga perkalian kayak gini doang, misalnya A kali B, misalnya C. Nah, kemudian karena di sini ada negatif intrinsiknya, jadi sama aja di sini min A kali min B sama dengan min C. Kalau dalam matematika real itu kayak gini nggak boleh ya, min kali min itu harus positif, tapi dalam imajiner itu justru min kali min harus negatif. Sifatnya terbalik kebalikannya dari matematika real. Lawannya selalu seperti itu, ini sama ya, jadi rumusnya sama seperti ini. Di dalam imajiner semua hasilnya mesti ada tanda negatif intrinsiknya. Itu masalah aljabarnya ya, di dalam aljabar imajiner. Nah, fungsinya nanti aljabar imajiner itu untuk menghitung ini besaran hasil yang ini yang kedua. Kalau aljabar itu berlakunya di ruang, kalau aljabar imajiner berlakunya di waktu. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah teori bilang ini sudah terpublikasi ya, official gitu. Jadi nggak meraba-raba lagi lah, memang udah terpublikasi. Nah, kalau sistem seperti ini baru tak tulis buku itu mungkin baru unofficial ya. Bukunya namanya Salah Ruang dan Waktu. Ini tahun 2020. Kali ini unofficial, jadi emang belum teruji lah oleh apa namanya, reviewer atau orang yang expert di bidang ini. Tapi udah tak tulis di buku. Ini bisa dicari juga di internet. Itu masalah teori bilangan dan aljabar ya. Mungkin nanti posting berikutnya agak-agak ngerepet ke geometrinya. Wah, udah agak rumit nih. Dan kalkulus. Geometri dan kalkulus ya rumit ini. Tapi asik. Ntar ini emang ini terbagi 2 lagi, karena emang postulatnya kayak gitu kan. Berpasangan itu terbagi 2 lagi. Yang real itu menjelaskan ini, yang imajiner menjelaskan ini. Kayak gitu sama semua. Oke, demikian ya. Saya tutup dulu ya. Nanti pertanyaannya di sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahunnya dan ganti baju. Iya.